mungkin mungkin evidence yang kita pakai pada eh, penjabaran area pada pagi hari ini itu kita mencontoh dari LKE Kanwil Kemenak Provinsi Bali untuk tahun 2026. Mungkin tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi LKE, kita menunggu sharingnya dari satuan kerja Bapak Ibu, update-nya bagaimana, kemudian tidak menutup kemungkinan juga kita untuk mendengarkan pendapat dan saran dari dua satker pendahulu kita, kan Kemenak OKI dan kan Kemenak Muda, kiat dan syaratnya terkait evidence LKEZ-nya. Betul Bapak Ibu, kita langsung masuk ke area penataan tata laksana. Sebelumnya, untuk sebelumnya Bapak Ibu untuk menyiapkan evidence itu kita harus membagi langkah awal penyiapan evidence itu menjadi dua tahapan. Yang pertama tahapan inventarisasi ya Bapak Ibu. Jadi satuan kerja melakukan klasifikasi dan pengecekan awal dokumen yang ada pada satuan kerjanya dan memastikan dokumen yang tersedia sesuai dengan periode penilaian tahun berjalan. Kemudian setelah melakukan tahap pertama, kita masuk ke tahap kedua yaitu penyempurnaan Bapak Ibu. Di sini kita melakukan setelah melakukan klasifikasi, kita melakukan pengecekan dokumen yang sudah ada, apakah kualitasnya sudah baik atau belum. Kalau misalnya kualitasnya belum baik, kita maksimalkan sesuai dengan panduan yang kita lakukan pada pagi hari ini. Kemudian kalau memang dokumennya belum ada, kita maksimalkan untuk dibuatkan evidence-nya sesuai dengan petunjuk kamus LKIZI. Baiklah Bapak Ibu, area penataan tata laksana ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek pemenuhan dan aspek reform. Yang pertama kita bahas adalah aspek pemenuhan. Aspek pemenuhan ini juga terbagi menjadi tiga indikator. Yang pertama adalah SOP, kedua SPBE, dan yang ketiga adalah KIP. Yang pertama, itu pada SOP, ada poin pertama yaitu apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi. Jadi pada poin ini, evidence yang harus disiapkan oleh satuan kerja adalah yang pertama, peta proses bisnis, yaitu KMA nomor 1344 tahun 2021 tentang peta proses bisnis Kementerian Agama. Yang kedua, SKSOP. Yang ketiga adalah matriks keselarasan antara SOP dan peta proses bisnis Kementerian Agama. Dan yang keempat, inovasi jika memang sudah dilakukan inovasi terkait dengan SOP pada satuan kerja Bapak Ibu. Berikut adalah contoh evidence yang kita ambil dari Kanwil Provinsi Bali. Untuk pengisian LKE pada poin ini, yang pertama masukkan KMA 1364 tahun 2021. Kemudian masukkan seluruh tim pembentuk tim penyusun SOP tahun berjalan. Kemudian masukkan seluruh SOP yang sudah ada pada satuan kerja Bapak Ibu. Untuk inovasi itu tidak harus selalu sesuatu yang besar Bapak Ibu ya. Tapi sesuatu hal kecil yang diberi makna itu bisa menjadi inovasi. Contohnya pada Kanwil Bali dia inovasinya sebelumnya SOP itu didokumentasikan dalam bentuk fisik. Nah, kemudian inovasi yang mereka lakukan SOP-nya didokumentasikan dalam bentuk Google Drive yang aksesnya bisa diberikan kepada seluruh pegawai pemberi pelayanan dan seluruh masyarakat penerima layanan. Kemudian Bapak Ibu mungkin ini tips untuk memastikan bahwa SOP itu sesuai dengan tata proses bisnis. Saran dari kami untuk penomoran SOP itu kita harus mengacu pada KMA 1364. Jadi di situ kita bisa melihat apakah SOP ini sesuai dengan tata proses bisnis Kementerian Agama. Kalau untuk di kantor Kementerian Agama, mungkin seluruh aspek utamanya ada, dari 1 sampai 9 mungkin ada, kecuali halal dan haji sudah bisa dari Kemenak, itu bisa dikeluarkan. Dan untuk madrasah itu bisa fokus ke Mora 5 dan Mora 6 terkait dengan pendidikan. Selanjutnya, poin kedua, apakah prosedur operasional tetap SOP telah diterapkan? Pada poin ini, evidence yang harus disiapkan oleh satuan kerja adalah satu laporan monet
pelaksanaan SOP atau materi pelaksanaan SOP. Yang kedua adalah inovasi tentang pelaksanaan SOP. Jadi yang perlu dibuat di sini adalah matrik monitoring pelaksanaan SOP itu, apakah SOP itu sudah diterapkan pada satuan kerja Bapak Ibu atau belum. Kemudian monitoring eh, terhadap SOP itu dari berbagai aspek, dilihat dari berbagai aspek. Apakah SOP ini mampu mendorong peningkatan kinerja, SOP mudah dipahami, SOP-nya mudah dilaksanakan, dan semua orang orang dapat menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan SOP. Apakah SOP mampu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan proses, apakah SOP mampu menjawab kebutuhan peningkatan kinerja organisasi, dan apakah SOP satu dan lainnya saling bersinergi. Kemudian pada poin berikutnya, apakah prosedur operasional tetap SOP telah dievaluasi? Pada poin ini, Bapak Ibu pada satuan kerja menyiapkan evidence berupa laporan atau notula rapat hasil evaluasi SOP dan perbandingan antara SOP lama dan SOP baru. Jadi evidence yang harus disiapkan adalah uh, materi evaluasinya, kemudian berita acaranya. Kemudian Bapak Ibu evaluasi evaluasi SOP ini setidaknya dilakukan 1 kali 1 tahun. Itu minimalnya ya Bapak Ibu 1 kali dievaluasi dalam 1 tahun. Kemudian kalau bisa berkesinambungan itu lebih baiknya per semester atau per triwulan. Tapi jika di akhir tahun memang tidak ada SOP yang berubah, bisa tetap dibuatkan laporan evaluasinya yang menyatakan bahwa memang SOP yang ada di satuan kerja Bapak Ibu tidak terjadi perubahan dan berjalan sesuai dengan peta proses bisnis Kementerian Agama. Kemudian kita masuk ke indikator berikutnya yaitu SPBE. Pada poin pertama di SPBE ini, eh, apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? Pada poin ini, evidence yang harus disiapkan oleh satuan kerja yaitu berupa screenshot entry, aplikasi yang berkaitan dengan pengungkapan kinerja ya. Jadi poin yang harus kita highlight dari setiap poinnya ini adalah sistem aplikasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Jadi uh, bisa bisa SIPKA dan e-kinerja. Jadi bisa dilampirkan uh, apa namanya screenshot aplikasi SIPKA satuan kerjanya dan contoh screenshot aplikasi e-kinerja yang menunjukkan cascading antara atasan dan bawahan. Misalnya samplingnya 1 SKP saja. Dan saran kami Bapak Ibu alangkah lebih baiknya untuk evidence-nya agar lebih rapi dibuatkan sebuah seperti laporan bentuknya narasi, dikasih judul, terus penjabaran dulu aplikasinya secara singkat, kemudian screenshot aplikasi yang berkaitan dengan pengukuran kinerja yang ada pada satuan kerja Bapak Ibu. Terus kemudian untuk inovasi, kalau kita melihat dari Kemenak Provinsi Bali, itu mereka itu inovasinya simpel ya Bapak Ibu. Sebelum inovasinya si SIPKA ini apa poin-poin yang ada di SIPKA itu dibuat dalam bentuk spreadsheet, kemudian seluruh bidang mengisi sebelum diimport oleh operator ke dalam aplikasi SIPKA. Jadi itu meringankan pekerjaan dalam pengumpulan data untuk pengisian SIPKA-nya. Kemudian poin berikutnya, apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? Jadi yang perlu kita highlight pada poin ini adalah uh, operasionalisasi manajemen SDM. Jadi aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan kepegawaian, misalnya uh, ASN digital, SIMPEK, SIM SDM, KRMS, dan lain sebagainya. Uh, Pada poin ini yang perlu kita masukkan itu hanya aplikasi yang berkaitan dengan manajemen SDM atau kepegawaian. Jadi sama ya Bapak Ibu, apa saran dari kami dibuatkan dalam bentuk narasi, apa namanya penjabaran singkat tentang aplikasi yang ada di kepegawaian, kemudian screenshot aplikasinya gitu. Kemudian poin berikutnya, apakah pemberian layanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? Jadi pada poin ini yang kita highlight itu adalah aplikasi yang berkaitan dengan pelayanan yang satuan kerja Bapak Ibu berikan kepada
publik penerima layanan satuan kerja Bapak Ibu. Jadi yang harus dilampirkan evidence-nya itu berupa screenshot aplikasi yang ada pada satuan kerja Bapak Ibu terkait layanan. Misalnya di satuan kerja Bapak Ibu itu sudah ada kalau kayak di Kanwil itu Ayo Humas, mungkin screenshot aplikasi auto replay WA-nya atau ada buku tamunya di situ atau mungkin kalau di madrasah ada absensi siswanya yang berupa inovasi pelayanannya gitu. Kemudian poin terakhir pada SPBE itu adalah apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada publik. Jadi seluruh aplikasi yang terkait pengukuran kinerja, kepegawaian dan pelayanan kepada publik itu dimonitoring dan evaluasi, Bapak Ibu. Eh, Bentuknya laporan, kemudian untuk instrumen evaluasinya bisa digunakan Google Form. Google Form kalau untuk aplikasi yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dan manajemen SDM mungkin sampelnya atau respondennya itu internal ASN di Satuan Kerja Bapak Ibu. Kemudian untuk responden layanan publik ya layanan publiknya itu masyarakat pengguna layanan Satuan Kerja Bapak Ibu. Indikator terakhir pada aspek pemenuhan ini adalah keterbukaan informasi publik. Poin pertama, apakah kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? Jadi evidence yang perlu Bapak Ibu siapkan pada satuan kerja terkait dengan poin ini, yang pertama adalah SK penetapan PPID dan atasan PPID oleh pimpinan satuan kerja berdasarkan KMA nomor 657 tahun 2021. Yang kedua adalah SK PPID tentang daftar informasi publik yang diperbolehkan. Yang ketiga adalah SKPPID tentang daftar informasi publik yang dikecualikan, kemudian screenshot menu atau website pada PPID Satuan Kerja Bapak Ibu. Jadi dilampirkan nanti di LKN-nya dan kalau misalnya Satuan Kerja Bapak Ibu itu PPID-nya memperoleh penghargaan boleh dilampirkan juga. Selanjutnya poin berikutnya tentang KIP. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? Yang perlu disiapkan pada poin ini, yang pertama adalah laporan matriks monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi berupa laporan atau matriks. Jadi Bapak Ibu yang jadi Bapak Ibu untuk mempermudah pengisian evidence kita pada poin ini, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat yang berupa indeks pelayanan publiknya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti minta kepada tim SKM Kanwil Sumsel untuk hasilnya agar bisa dimasukkan kepada dalam LKE Bapak Ibu. Jadi untuk hasil SKM ini akan disampaikan oleh tim SKM Kanwil itu setiap triwulan dan tahunan nantinya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mengisi evidence pada poin ini, silakan nanti berkoordinasi dengan tim SKM Kanwil. Selanjutnya aspek terakhir adalah aspek reform. Ya, aspek reform juga terbagi menjadi 3 indikator. Yang pertama, peta proses bisnis mempengaruhi penyederhanaan jabatan. Yang kedua, sistem pemerintah berbasis elektronik yang terintegrasi. Yang ketiga adalah transformasi digital memberikan nilai manfaat. Yang pertama, setelah disusunnya peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan. Evidence apa yang perlu Bapak Ibu siapkan pada satuan kerja? Yang pertama adalah lagi-lagi KMA nomor 1364 tahun 2021 tentang peta proses bisnis Kementerian Agama sebagai dasarnya. Kemudian SK penyetaraan jabatan. Misalnya kalau yang baru-baru ini perubahan nomenklatur jabatan pelaksana bisa dimasukkan dalam bentuk laporan perubahan nomenklaturnya atau mungkin ada SK tim kerja di satuan kerja Bapak Ibu bisa dilampirkan di sini.
Kemudian poin berikutnya masuk kepada indikator berikutnya sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE yang terintegrasi. Pada poin pertama yaitu adalah implementasi SPBE yang telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien. Jadi eh, evidence yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah aplikasi yang terkait dengan pelayanan publik. Kalau misalnya di Kemenak itu untuk di KUA-nya SIMKA, untuk di madrasahnya mungkin PPDB online, aplikasi BOS, Simpatika, dan lain sebagainya. Itu nanti bisa dibuatkan lagi-lagi dibuatkan narasi Bapak Ibu dinarasikan aplikasinya itu kemudian dan dilampirkan screenshot aplikasinya. Yang kemudian poin berikutnya adalah implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien. Jadi kalau poin sebelumnya itu highlightnya itu adalah pelayanan publik, pada poin ini highlightnya adalah pelayanan internal Bapak Ibu ya. Jadi aplikasi yang kita gunakan internal di satuan kerja, misalnya seperti Kandi, Sipka, Simpi, Simpek, Sakti dan lain sebagainya. Itu nanti sama narasinya dinarasikan dulu aplikasinya, penjabaran aplikasinya dan screenshot aplikasinya. Kemudian Bapak Ibu yang poin terakhir adalah transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal. Jadi pada poin ini kita harus kembali membuka peta proses bisnis KMA 1364 tahun 2021. Jadi kita harus berinovasi di dalam salah satu proses bisnis yang ada di satuan kerja Bapak Ibu. Misalnya kalau dari madrasah mungkin program apa yang ada di madrasahnya yang berkaitan dengan peta proses bisnis itu bisa diangkat dijadikan evidence. Kalau di Bali dia buat aplikasi. Tapi kalau bisa dilampirkan nanti kalau di madrasah mungkin aplikasi inovasinya mungkin pembagian jadwal guru di satuan di madrasahnya atau absensi siswa yang terintegrasi bisa nanti dilampirkan di sini ya Bapak Ibu. Eh, Poin berikutnya adalah transformasi digital eh, pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja. Jadi, yang perlu digarisbawahi adalah eh, transformasi digital pada administrasi pemerintahannya. Jadi, laporan yang perlu dibuat, evidence yang perlu dibuat adalah bukti dukung pemanfaatan transformasi digital yang sudah ada. Karena misalnya eh, apa namanya, simple eh, Simpa, Simpatika, dan aplikasi lain yang memang sudah ada pada yang sudah kita gunakan di satuan kerja kita itu bisa nanti diinovasikan. Kalau di Kemenak Bali, dia inovasinya memang dia buat banyak juga aplikasi sendiri, tapi mungkin bisa nanti saran untuk satuan kerja kita mungkin aplikasi yang sudah ada dibuatkan dashboard saja, digabungkan jadi mempermudah akses kita menuju layanan administrasi pemerintahan yang memang sudah ada pada Kementerian Agama. Yang berikutnya adalah transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal. Jadi yang di-highlight di sini adalah bidang pelayanan publiknya. Jadi inovasi apa yang ada pada satuan kerja Ibu terkait dengan pelayanan publik. Misalnya di tempat Bapak Ibu sudah ada uh, apa namanya buku tamu atau apa apa namanya inovasi yang terkait dengan pelayanan publik pada satuan kerja Bapak Ibu. Uh, Demikianlah Bapak Ibu mungkin paparan singkat dari area penataan tata laksana. Mungkin setelah ini kita dengar kan update dari satuan kerja Bapak Ibu terkait dengan pengisian LKSZI-nya. Mungkin sudah banyak yang mengisi, mungkin bisa
sharing apa saja yang sudah Bapak Ibu isi atau mungkin ada kendala terkait dengan pengisian KEZI, kita khususkan pada dua area yang sudah kita bahas, yaitu area pelayanan publik dan penataan tata laksana. Baiklah, kita kembalikan kepada Pak Rizky. Mungkin bisa dibuka Pak Rizky sharing sessionnya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih pada Mbak Citra dan dari yang telah menyampaikan materi terkait penataan tata laksana. Sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut, kami beri kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian yang bertanya terkait area penataan tata laksana yang ada di Sungai Bapak Ibu, ataupun ada kendala-kendala apa keterkaitan eh, yang di lingkup pada penataan tata laksana seperti SUP dan ada SPBE maupun transformasi digital ataupun informasi publik yang ada di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Kami silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pak Novin, nggak mau tanya Pak? Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Novin. Eh, Kami dari MAN 1 Oku ini sudah mulai ngisi, Pak. Ya gimana Pak Novin? Kemute ya? Kemute Pak Novin. Oke Pak Novin, lanjut. Ya, untuk bulan April kami sudah mengisi manajemen perubahan, Pak. Manajemen perubahan. Nah, untuk bulan ini kami sudah siapkan SK, Pak ya. Nah, untuk bulan ini Mm-mm. kami sudah mulai melengkapi penata laksana. Yang ingin saya tanyakan gini, Pak. Kami ini ada contoh eviden dari Man IC Serpong dan Man 1 Kudus. Tetapi eviden itu eh, kami dapatkan itu untuk tahun 2021. Apakah masih relevan Pak digunakan Pak? Karena saya lihat ini begitu banyak sekali isinya Pak untuk eviden-eviden ini mulai dari pembentukan tim, zona kerja dan lain-lain itu penuh eviden. Nah, apakah ini masih relevan atau Bapak punya contoh eviden Pak untuk tingkat madrasah gitu? Itu saja yang ingin saya tanyakan Pak. Oh ya, terima kasih Pak Novin terkait penata laksana itu seperti apa Pak Novin? Semuanya ya? Semua Iya, aspek ya? iya, semua aspek itu saya adakan contohnya dari Oh um, ya, Man IC Serpong itu ada, saya lihat lagi dari Man 1 Kudus juga ada. Tetapi itu untuk tahun 2021. oh Apakah oke, masih relevan untuk yang ini? Apakah mungkin ada update terbaru? Karena saya lihat ini untuk penata laksana aja ini sudah banyak sekali nih Pak isinya gitu kan. Baik dari oke, aspek pemenuhan, ada lagi aspek reformnya ini ada 40 eviden ini yang harus diisi. oke, oke Pak Novin. Iya Pak, Oke, terima akan kasih. kami jabarkan sedikit Pak Novin terkait eviden ya. Ya di sini ada keterkendalaan terkait eviden yang antara madrasah dan juga akan kemenak ya. Kami kan dari awal sosialisasi yang kita tunjukkan ini adalah bukti dari Kanwil Bali ya. Nah, untuk Kanwil Bali ini sebenarnya kita ambil karena Kanwil Bali ini sudah pada tahap WBBM. Jadi memang sudah tahap final dan mereka pun terkait tunjangan kinerjanya udah beda sama kita Bapak Ibu sekalian karena di Bali ini sudah pada tahap WBBM wilayah bebas bersih melayani. Jadi dari Pan RB sudah memberikan tambahan tunjangan kinerja bagi satuan kerja yang sudah masuk pada tahap WBBM. Nah, kita ini baru tahap WBK. Jadi kami emang ambil bukti-bukti eviden dari situ agar kita punya patokan yang lebih eh, jangka panjang ya Bapak Ibu sekalian. Agar eviden-eviden kita ini bisa kita sesuaikan ke depan. Jadi nanti kalau sudah dibuat kan nggak keteteran lagi buat
eviden-eviden yang nanti akhir-akhirnya perlu revisi lagi. Jadi kita ambil yang paling akhir, yang paling sudah penilaian sudah paling bagus seperti itu. Nah, di sini ada kendala terkait eviden madrasah. Jadi emang Pak Novin ini memang kami perhatikan, memang kami koordinasikan ya terkait eviden ini. Memang eviden untuk madrasah ini agak sedikit berbeda karena satuan kerja Kemenak maupun madrasah kan agak sedikit perbedaan. Jadi memang untuk madrasah ini perlu penyesuaian aja Pak Novin untuk eviden. Memang ada evidensi yang dari 2021, 2022 maupun 2025. Ini Rifki akan kasih clue ya, kasih clue bagaimana eh, mengambil contoh eviden yang ada di madrasah lain. Ini kan ada beberapa madrasah memang belum ada yang BBM ya, Pak Novin, yang untuk satker di lingkungan Kemenak belum ada yang BBM, tapi sudah ada yang sudah tembus BBK. Pak Novin bisa buka aplikasi PMPZI-nya, nanti cek di dashboard terkait laporan itu nanti bisa cek seluruh seluruh satuan kerja, cari aja di tahun 2025 atau 2024 bisa itu. Nanti dicari, kemudian diklik LKI-nya, nanti itu dibuka, nanti hasilnya dan juga dokumen-dokumen, link dokumennya nanti terbuka. Tapi ada beberapa satker yang bisa kita lihat ataupun yang tidak bisa kita lihat. Nah, di sini makanya kita ambil yang Bali karena kita di sini ada kan Kementerian seperti itu. Nanti Antarasa menyesuaikan aja laporannya. Nanti secara spesifik untuk terkait laporan itu bisa langsung cek di lingkup di madrasah di Serpong apa dan sebagainya, tidak masalah itu Pak Evin ya walaupun 2021, karena memang eh, pertanyaan ataupun kriteria penilaian yang ada di PMPZI ini sudah mengacu dari aturan dari 2017, jadi nggak ada perubahan pertanyaannya, jadi tinggal Pak Novin sesuaikan aja. Walaupun cukup banyak ini memang jadi cukup perhatian penuh dari semua satker, karena udah ada yang curhat dengan kita juga Pak. Pekerjaan kami di madrasah udah banyak nih Pak, di Kemenak juga ada banyak, tiba-tiba ada MPZ ini banyak, tambah banyak ini pekerjaan kami nih Pak. Tapi di sisi lain Bapak Ibu sekalian, untuk MPZ ini tidak mesti apa ya, ada beberapa laporan-laporan ataupun eviden-eviden yang dari tahun 2021 masih masih bisa dipakai untuk sampai 2025, kayak SPBE tadi kan. SPBE tadi ada aplikasi-aplikasi yang masih masih kita gunakan sampai dengan ini, misalnya Simpox Pak. Itu masih bisa kalau kita udah pernah buat. Jadi misalnya Pak Novin udah buat nih di tahun ini, untuk tahun depan ya Pak Novin sudah nggak perlu buat lagi, kecuali emang ada aplikasi baru yang diterapkan di lingkungan di madrasah maupun di Kanwil provinsi ataupun di Kemenak RI. Jadi untuk eviden-evidennya, jadi diusahakan aja nanti disesuaikan. Tujuannya apa? Nanti agar penilaian dari satuan kerja sampai dengan PIT nanti dapat predikat yang baik, jadi bisa lolos ke tahap verifikasi sampai dengan tahap penilaian akhir seperti itu. Jadi nggak masalah Pak Novin. Dan eviden, maaf memotong Mm-mm. sebentar Pak. Dan Ya, silakan. eviden dari contoh-contoh eviden itu yang kita pilih yang relevan dengan yang ada di apa di satker kami Pak ya. Iya, yang Misalnya relevan. Nah, ada 40 contoh ini kan, ada buku tamu online, kami belum melaksanakan buku tamu online itu kan. Kemudian ada lagi legalisir online, kami juga belum melaksanakan legalisir online. Artinya apa yang ada di 41 Oku itu saja yang kami buat Pak, bukan kami iya, benar. bukan copy paste kemudian kami ubah, tapi realitanya tidak seperti itu gitu, Pak, ya. Iya, tapi bisa kita ambil menjadi bahan contoh. Bisa jadi ambil bahan contoh, misalnya kita ada contoh terkait eh, legalisir online, Pak Epit. Kalau memang bisa diterapkan di man satu oku Iya. oku ya, oku ya tetap kita bisa laksanakan ya, kita buat aja Pak Epit. Oh gitu Pak Ini ya. kan jadi contoh ini bisa mengupgrade madrasah kita, misalnya selama ini nggak ada buku tamu ya kita bisa upgrade gitu. Oh gitu Pak ya. Oke, Heeh. makasih Pak. Iya, iya. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Makasih Pak Nopin.
Ada dari MTS nih, dari kan Kemenak. Oke, ayo Pak. Ya, Pak Habibullah. Oh iya, eh ini sepertinya kalau kita lihat ya, eh, WBK Wilayah Bebas Korupsi ini udah lama Pak ini. Termasuk kami dulu pernah mengacu ke eh, Musi Banyu Asin yang Hmm, menjadi proyek percontohan yang pertama itu, dan iya. semua berkas mereka itu sudah memenuhi kualifikasi, bahkan sudah dinilai oleh tim dari Irjen, bahkan disetujui untuk menjadi bagian dari zona integritas itu. Namun itu sudah sangat lama berlalu, perubahan-perubahan yang terjadi dalam birokrasi juga sudah begitu banyak berkembang, termasuk di wilayah tata laksana ini. Nah, kalau kita melihat dari apa yang dicontohkan Kanwil tadi ya, dengan menggunakan referensi dari kantor Kementerian Agama Provinsi Bali, memang Bali itu selalu lebih dahulu dalam melakukan perubahan, termasuk inovasi gitu kan, di bidang WBK ini. Saya eh, merasa gini Pak, ini Kanwil itu kan sudah memiliki macam preferensi dari berbagai wilayah, termasuk yang di Bali itu, dan itu sudah sangat bagus untuk hal-hal yang menjadi penilaian dalam zona integritas ini, khususnya di bidang tata laksana ini. Ini kan ada beberapa hal yang menjadi area perubahan utama yang perlu menjadi bahan eviden bagi kabupaten kota itu ya, misalnya manajemen perubahan, bukti komitmen, dokumen rencananya seperti apa, kemudian laporan pemantauan budaya kerja. Nah, yang kita agak ragu ini tentang pemantauan budaya kerja itu seperti apa. Nanti kalau di Kanwil itu sudah punya contoh bagaimana pelaksanaan di wilayah Bali itu. Maka ini perlu kami tahu juga ya. Jadi perlu kami contoh, masuk misalnya bukti penerapan SOP. SOP ini barangkali yang sudah dibuat 4 atau 5 tahun yang lalu itu masih ada yang relevan ya, terkait dengan pelaksanaan pekerjaan di kantor Kementerian Agama. Misalnya waktu itu kami di Penmat itu sudah membuat semua dokumen terkait dengan pelayanan di Penmat. Namun jika ada perubahan setelah itu dibuat, maka kami juga perlu contoh-contohnya gitu Pak, ini agar lebih mempermudah, termasuk standar pemerintahan berbasis elektronik itu, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Bagian-bagian yang perlu dijadikan eviden itu juga membutuhkan contoh gitu. Di samping ya seperti Man Cendikia tadi sudah bisa melacak sendiri ya berbagai hal yang mereka butuhkan yang memang bersesuaian dengan tugas mereka di Madrasah Aliyah gitu. Nah, untuk di tingkat kabupaten kota itu relatif sama gitu. Jadi jika ada standar yang sudah dibuat oleh di Kanwil itu bisa nggak kami misalnya melihat gitu kan, melihat hasil yang sudah ada itu dan kami sesuaikan dengan kondisi di masing-masing wilayah kerja kami gitu. Saya kira itu Pak. Oke, Pak Habibullah. Terima kasih. Mungkin Pak Katim Ortala, Pak Salman Karomi untuk Oh, Pak menyampaikan. Sarman. Ya, kami persilakan. Silakan. Oke, terima kasih Pak Eki. Bisa bisa kedengaran enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Rifki Rimbawan yang telah memandu sejak awal Zoom kita pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih juga Ibu Citra atas penyampaian materi yang cukup jelas dan sangat komprehensif terkait penjabaran teknis area tata laksana komponen PMPZI tahun 2026 ini. Sebelumnya kami mohon maaf kepada seluruh peserta karena baru dapat bergabung di pertengahan kegiatan. Tadi pagi kami masih mengikuti rangkaian upacara Hari Kebangkitan Nasional di Man 1 Palembang sehingga sedikit terlambat untuk hadir bersama Bapak Ibu sekalian di forum Zoom ini. Namun demikian kami tetap mengapresiasi antusiasme dari seluruh peserta yang aktif mengikuti kegiatan dari awal sampai saat ini menunjukkan bahwa komitmen satuan kerja terhadap PMPZI khususnya pada area tata laksana yang kita bahas pada hari ini semakin baik dan semakin serius untuk dibangun bersama. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana telah disampaikan oleh Ibu Citra tadi, bahwa area tata laksana ini bukan sekedar melengkapi evidence atau dokumen administratif saja, tetapi bagaimana kita benar-benar membangun pola kerja yang lebih tertata, efektif, terukur, dan berbasis digital dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Ini terkait juga dengan komponen ZI sebelumnya yang telah eh, kita laksanakan di bulan lalu, yaitu komponen area pelayanan publik. Jadi kita ada terstruktur setiap bulan, bulan kemarin tentang pelayanan tata publik, kemudian hari ini tentang tata laksana, bulan ini, kemudian bulan depan akan dilanjutkan dengan penataan SDM aparatur. Karena itu kami berharap kesempatan sesi tanya jawab ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Silakan apabila masih ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan, baik terkait checklist evidence, sesuai kamus yang telah sering kita bagikan di dalam grup, kemudian implementasi indikator-indikator maupun kendala teknis di satker masing-masing. Kita ingin memastikan bahwa pemahaman seluruh operator dan PIC PMPZI tetap selaras sehingga pembangunan zona integritas dapat berjalan secara optimal. Mari tetap kita ikuti diskusi ini secara santai tapi tetap fokus dan produktif. Mudah-mudahan hari ini memberikan manfaat nyata bagi seluruh satker di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Silakan dilanjutkan Pak Ripi, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hatim Mortala, Pak Salman Farami terkait pertanyaan dari Pak Habibullah tadi. Nanti kami sampaikan Pak ya. Tadi jelas dari sampai penyampaian dari Pak Hatim Mortala yang baru bergabung bersama kita. Ya. Oke, terkait pernyataan Pak Habibullah tadi memang kami terlalu banyak mengambil dari Bali Pak. Sebenarnya untuk di Sumsel sendiri sih WBK ini pertama ya, sebelum Bali malah Sumsel duluan yang sudah satker yang duluan kepada WBK seperti itu. Tapi di sini kami fokusnya lebih ke bentuk eviden yang lebih berkualitas Pak, yang sudah terverifikasi seperti itu. Kami merasa Ya. untuk eviden dari Kanwil juga bukan belum ada, tapi belum terverifikasi Terverifikasi. terverifikasi karena juga kami dalam proses pelaksanaan penyusunan Ya, ya, eviden. ya. Makanya kami pakai eviden yang ada di Provinsi Bali. Tapi ini kami akan sampaikan sedikit Pak ya, karena misalnya SOP ya tadi dibahas oleh Ibu Citra. Ini sebenarnya kami sudah juga buat proses bisnis ini Bapak Pak Habibullah, untuk proses bisnis punya Kanwil khusus ini sudah ber-SK Pak Kanwil, dan juga ini contoh eh, SK peta proses bisnis yang ada di Kanwil. Ini emang belum kami sharing karena masih kami lebih fokusnya kepada yang sudah terverifikasi. Walaupun kami yakin yang sudah kami buat ini juga sudah dalam tahap proses yang sudah oke dalam verifikasi. Nah, di sini sudah ada SOP dan alhamdulillah untuk Kanwil Kemenak ini untuk pembuatan SOP ini sudah ada kurang lebih 248 SOP ini, Pak. Ini sudah kita Berapa, buat Pak? ini. Nah, ini contoh memang kita seharusnya ini Bu Citra ini sudah bisa kita share ya Ya, bukti yang sudah kita buat. benar. Tapi Bu Citra fokus masih eviden yang ada di Bali sih Pak. Agar Tidak apa-apa. Kita jangan sampai punya kita kadang lebih bagus ketimbang punya iya daerah sebenarnya. lain gitu. Iya, ya kita harapkan jangan sampai gini Pak, nanti ternyata kita ikutin Kanwil ternyata kok kami salah nih Pak gitu kan. Jadi kami arahkan Ya, ke yang sudah terverifikasi gitu kan, kalau
Yang Bali Salang kan nggak mungkin tuh udah diverifikasi tuh Pak, nilainya Ya, udah 100 benar-benar. kan. Seperti itu. Nggak Jadi apa-apa bukan kita mencontoh yang lebih baik. lebih baik, bukan kami kita juga di Kanwil Provinsi juga lagi proses untuk pelaksanaan eviden. Ya, Dan alhamdulillah juga kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah bangun aplikasi khusus ini untuk sistem Ortala, kita sudah membangun semua platform yang ada di Ortala ini dalam satu lingkup dashboard. Kemudian juga kita sudah membangun AI untuk terkait monitoring ZI, dan ini contoh-contoh yang bisa kami sampaikan sih sedikit. eh, tapi ini sifatnya masih Pak internal, Rifki Pak ya. itu bisa Ya, diakses Pak Rifki. ini aksesnya secara online, ini nanti kita sharing, Pak ya. Kita Oh iya berbagi ya. untuk seluruh satker, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semua satker nanti di madrasah maupun di Kemenat. Nah, itu aja sih, Pak. Ada lagi, Pak, yang Ya, ingin Bapak sampaikan, Pak? terima kasih untuk sementara gitu. Iya, ya Sambil mudah-mudahan. kita Iya, doain juga, Pak. Mudah-mudahan ini kan masih masih proses juga dalam di ya. tahun ini, karena emang komitmen dari Pak Kanwil untuk pelaksanaan WBK di Kanwil kalau bisa bisa tembus masuk ke WBK, ya kita harapkan kami juga dengan melaksanakan kegiatan ini, ya arahan dari pimpinan untuk pelaksanaan dengan serius kegiatan WBK ini. Mudah-mudahan eh, satuan kerja kita di lingkungan Kanwil ini bukan hanya Kanwil, madrasah, akan Kemenak juga, kita banyak menyumbangkan eh, satker-satker yang terverifikasi wilayah bebas korupsi, dan mudah-mudahan sampai dengan WBBM, wilayah bebas bersih melayani, dan Betul, mudah-mudahan Mbak. ya mudah-mudahan ini targetnya sih lebih enak nih madrasah ini, Pak. Mudah-mudahan kalau bisa sampai WBBM ini bisa meningkatkan tunjangan kinerja di satuan unit masing-masing. Ya, Amin. kita doakan amin ya Bapak. Oke, untuk selanjutnya pada Bapak Ibu sekalian ingin sedikit menyampaikan atau curhat Bapak Ibu terkait eviden yang cukup banyak ini. Kami yakin karena kami juga lagi proses dalam pelaksanaan persiapan kebutuhan eviden di provinsi Kanwil Provinsi. Kami persilakan dari Kemenak Paku Timur, Pak Yudi, atau Ibu dari MTS 1 Marinim, atau Mendua Palembang, Ibu. Sebentar Pak Rifki. Ya, Untuk area manajemen perubahan itu udah ada ininya, udah dibuat oleh tim Pak Rifki ini. oh untuk manajemen perubahan nanti kita di sesi bulan Belum ya? Oh, belum Pak. belum Kita sampai sana ya? persatu-satu Pak, biar agar nggak keduluan, Oh ya, kemudian nggak terlalu buru-buru karena evidensinya banyak Pak. Jadi kita banyak ya, benar-benar. awal-awal Oke, pelayanan publik ini tata laksana dulu. Nanti biar fokusnya ke kita situ kan. fokus ini. Hmm. Oke, terima kasih Pak Habibullah. Ini untuk mengingatkan rekan-rekan sekalian, seperti yang ditanyakan oleh Pak Habibullah tadi. Jadi kita ini secara apa ya, secara sistematis ya. Jadi secara bertahap. Karena kalau di sekaligus satu dari 6 plus 9 komponen itu cukup banyak, banyak sekali Ya, evidence yang bakal kita ini. Jadi kita secara terstruktur Pak, mulai dari bulan April kemarin kita sudah melaksanakan ini khusus komponen peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian di bulan Mei penataan tata laksana, dan kami di bagian tata usaha Sekjen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, kami juga minta pendampingan dari ketua tim kerja yang ada di Sekjen, yaitu pada saat penataan tata laksana ini kami minta dari BMN. Kalau bulan kemarin itu dari KUB dan Umum PTSP terkait dengan
fokus-fokus per bulannya. Kemudian selanjutnya di bulan Juni kita akan fokus ke penataan SDM aparatur. Selanjutnya di bulan Juli tentang pengawasan, bulan Agustus tentang penguatan akuntabilitas, dan terakhir yang ditanyakan oleh Pak Habibullah tadi, kita baru fokus ke manajemen perubahan. Mungkin seperti itu. Silakan dilanjutkan apabila masih ada pertanyaan. Terima kasih. Pada Pak Yusran selaku tim Ortala PIC khusus zona integritas. Pak Yusran bisa menyampaikan sedikit terkait PMPZI, Pak Yusran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Tim, Ortala Kanwil Kemenap Sumsel, rekan-rekan kerja Ortala, teman-teman PIC seluruh kabupaten kota dan madrasah se-Sumatera Selatan. Saya cuma ingin menambahkan sedikit dari kondisi PMPZI kita pada saat ini, bahwasanya ada beberapa satuan kerja yang sudah melakukan penginputan dalam mengisi PMPZI ini. Dari total 75 satker, itu ada beberapa satuan kerja yang telah memulai menginput atau mengisi eviden itu. Dan ada juga satuan kerja yang belum mengerjakan sama sekali. Nah, ini kendalanya di mana? Ataukah satuan kerja ini sudah paham dalam pengisian PMPZI ini? Kita juga bingung apakah satuan kerja ini tidak ada semangat dalam pengisian PMPZI ini, atau memang dari satuan kerjanya belum ada motivasi dalam membangun PMPZI ini. Terus terang dalam kick off Pak Menteri itu di 2025 itu Pak Menteri jelas menargetkan satuan kerja di setiap provinsi itu harus memunculkan satuan kerja yang menembus WBK. Nah, ini kami terus terang menjadi beban kami sebagai satuan kerja provinsi, karena Pak Menteri itu serius sekali, bahkan Ibu Menpan RB itu hadir dalam kick off tersebut. Bagi satuan kerja yang tidak terutama tidak submit ya di akhir Desember nanti 2026 nanti, itu akan kami laporkan ke Biro Ortala Pusat, dan biasanya nanti ada expose dari rapat Rakernas gitu. Di Rakernas tersebut nanti satuan kerja yang terutama yang tidak submit PMPZI, tidak submit tidak menginput SIPKA, itu akan ada expose dari Pak Menteri langsung. Nah, kami harapkan kepada seluruh satuan kerja itu untuk sama-sama kita Pak membangun PMPZI ini. Karena Kanwil juga berusaha ini setiap tahun kita selalu meningkatkan eviden-eviden yang telah ditetapkan oleh kamus yang telah kami sebar kemarin. Memang dalam pembangunan PMPZ ini tidak instan Bapak Ibu, butuh waktu, butuh proses, butuh komitmen dari pimpinan dan seluruh rekan-rekan kerja di satuan kerja masing-masing. Jika satuan kerja telah berhasil menembus WBK, itu yang dapat bukan Kanwil tapi satuan kerja yang telah berhasil saja.
Kanwil tidak akan ikut jika satuan kerja Kemenag yang berhasil mendapatkan WBK. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu satuan kerja terutama tidak ada semangat sama sekali dalam mengisi ini, ya kami harus lapor ke pimpinan bahwa satuan kerja ini sama sekali tidak submit, Pak. Dan satuan kerja yang telah mengisi kami laporkan juga. Tapi sekarang kan Man 1 Palembang itu sedang berusaha untuk menembus WBK. Nah, ini kami lapor, Pak. Ada suratnya dari pusat bahwasannya sekarang Man 1 Palembang itu sedang dalam proses membangun PMPZI. Kita doakan sama-sama agar ke depan ini terwujud seperti apa ya, slogannya itu one year one WBK. 1 tahun itu harus ada satuan kerja yang menembus WBK, itu targetnya. Dan terkait kondisi PMPZI kita di satuan kerja sekarang ini, kami cek ini melalui monitoring kami ini, maksud saya kan Kemenag Mora ini itu sudah mulai ada pergerakan pengisian komponennya. Nilai komponen sudah mulai ada pergerakan itu kantor Kementerian Kabupaten Muara ini. Kemudian dari Musi Banyu Asin ya, ini satuan kerja yang telah menembus WBK, tetap mereka untuk mengisi eviden karena salah satu syarat mereka untuk menembus WBBM ya penilaiannya harus melewati penilaian dari pemenuhan komponen juga, komponen pengukutnya juga. Kemudian ini ada satuan kerja OKI juga sudah mulai melakukan pengisian. Kalau Kementerian Kemenag Kabupaten Banyu Asin, kemudian Kementerian Agama Kabupaten Paklawang ini sudah mulai mengisi juga. Kementerian Kemenag Kabupaten Kota Pagaralan sudah mulai. Kantor Kementerian Agama Kota Prabu Muli itu sudah mulai mengisi juga. Dari Oku Timur, Kemenag Oku Timur, kemudian Kemenag Muratara yang sudah ada progres yang cukup bagus ya kalau saya lihat karena operatornya selalu berkonsultasi dengan kita gimana evidennya ini Pak, apa yang harus kita isi. Kami mengharapkan peran aktif dari PIC kalau memang ada semangat untuk menuju ke sana. Tapi kita lihat di satuan kerja kita saat ini sepertinya sangat lesu untuk mengisi ini. Lanjut, Kementerian Agama Pali ini sudah mengisi juga. Itu untuk kan Kemenag. Ada lagi ini Muara Enim sudah mulai mengisi juga. Kalau madrasah itu sangat sedikit yang mengisi ini. Padahal kami sebenarnya diarahkan oleh Bapak Kakanwil untuk bagaimana kalau madrasah yang lebih uh, kita tonjolkan untuk mendapatkan WBK ini ya. Karena kalau kan Kemenang itu prosesnya cukup agak rumit dan panjang mungkin dan perlu waktu ya dan tidak sesingkat yang seperti Bapak Ibu bayangkan hari ini kita menilai PMPZI ini kemudian tahun depan sudah dapat predikat WBK sepertinya tidak seperti itu Pak. Karena seluruh satuan kerja di Indonesia ini membutuhkan proses pembangunan PMPZI ini yang cukup lama. Bahkan Provinsi Bali itu kurang lebih katanya hampir 5 tahun mereka itu menembus WBBM. Dan memang berkesinambungan Pak dalam mengisi PMPZ ini tidak instan dan butuh komitmen terutama PIC karena PIC inilah menjadi ujung tombak dalam pengisian ini. Bayangkan Bapak Ibu kita hanya menilai mandiri, pengisian menilai mandiri saja kita sudah tidak ada semangat, apalagi nanti sudah penilaiannya sudah tahap dari biro nanti, kemudian irjen, sampai ke Menpan nanti. Ini kan menjadi hal yang sangat
dibutuhkan untuk PIC bersama-sama dengan pimpinan dan seluruh stakeholdernya untuk membangun ini. Kami harapkan kepada seluruh satuan kerja ini ke depan, terutama ini masih ada waktu ya sekitar 7 bulan lagi ke depan ini, kami akan lihat progresnya di mungkin 3 bulan ke depan ya. Di triwulan 3 nanti progresnya kita lihat sejauh mana satuan kerja ini telah melakukan pengisian PNPZ ini. Mungkin nanti kita laporkan ke pimpinan bahwasanya ada satuan kerja yang sampai saat mungkin di bulan 8 nanti belum melakukan pengisian sama sekali. Mungkin itu saja Pak Riki, sedikit info saja saya infokan kepada teman-teman di satuan kerja agar ke depan untuk dapat ya bersama-sama Pak kita membangun PMPZI ini. Kantor wilayah juga saat ini sedang berusaha untuk mendapatkan itu juga sama seperti tujuan Bapak Ibu semua. Kita pengen tukinnya naik semua Pak. Siapa yang nggak mau tukin nggak naik, tapi tidak serta merta kenaikan tukin itu dengan tidak melakukan inovasi, tidak melakukan hal-hal yang baik ya, terutama dalam pengisian PNPZ ini. Ini adalah awal mulanya Pak. Kalau Bapak ingin mendapatkan kenaikan tukin itu, kalau di sini saja kita tidak ada semangatnya, bagaimana ke depannya gitu kan? Dan proses terjadinya BBBM itu proses yang sangat panjang dan perlu semangat Pak. Mungkin itu saja sedikit Pak Kating dari kami informasinya. Silakan Pak Riki dilanjutkan kalau ada tanya jawab. Oke, terima kasih kepada Pak Yusran. Pak Yusran ini selaku PIC khusus PMPZI Timur Tala kait PMPZI. Yang diinformasikan pada seluruh satker, kita doakan ya untuk Madrasah Alia Negeri 1 Palembang. Sebelumnya ingin kami sampaikan sosialisasi seperti ini di tahun kemarin sudah kita laksanakan di Palembang pada seluruh madrasah dan kan Kemenak. Ya, alhamdulillah dari satuan madrasah dan kan Kemenak yang lolos sampai dengan hari ini tahap final ya, Madrasah Alia Negeri 1 Palembang yang saat ini sedang mungkin akan dalam proses penilaian dari Pan RB, dan jika lolos akan mendapatkan predikat WBK wilayah bebas korupsi, dan kita doakan bersama mudah-mudahan untuk tahun 2026 ini Man 1 Palembang ini tembus WBK. Mudah-mudahan juga target dari Man 1 Palembang bisa WBBM. Seperti tinggal menunggu nih satu tahap lagi sebenarnya Oki dan juga Muba satu tahap lagi sebenarnya. Jika sampai sudah WBBK tinggal WBBM. Satker Oki dan juga Muba sangat sayang sekali kalau bisa sampai WBBM. Semua tunjangan di satuan kerjanya bisa dinaikkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Mungkin akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Nanti pada bulan Juni akan kita bahas terkait penataan SDM. Nanti PIC untuk pelaksanaan penataan SDM akan disampaikan oleh Mbak Sabta Dwi Putri. Nanti untuk informasi pelaksanaan tanggal dan jamnya nanti akan kami beritahukan lebih lanjut di grup PPZI maupun grup Ortala Provinsi Sumsel. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah melaksanakan kegiatan Zoom pada hari ini. Dan terakhir sedikit informasi dari Pak Katim Ortala, kami persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat kita diskusikan eh, pada kegiatan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi, perhatian, serta antusiasme seluruh peserta dalam mengikuti sosialisasi penjabaran teknis area tata laksana
komponen PMPZI tahun 2026 ini. Kami berharap setelah kegiatan ini seluruh operator dan PMPZI, PIC PMPZI dapat segera menindaklanjuti hasil sosialisasi dengan melengkapi dan menyesuaikan evidence sesuai indikator yang telah disampaikan oleh Ibu Citra dan Pak Rifki tadi. Ke depan tim kerja Ortala juga akan melaksanakan evaluasi terhadap evidence komponen penataan tata laksana ini sebagai bagian dari monitoring dan penguatan implementasi zona integritas di masing-masing satuan kerja. Selanjutnya pada bulan depan kegiatan sosialisasi ini akan kita lanjutkan pada komponen penataan SDM aparatur yang akan disampaikan oleh Ibu Sabta Dwi Putri, juga bagian dari tim kerja dari Ortala, Menteri Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga kami berharap seluruh kegiatan, seluruh satuan kerja dapat terus menjaga semangat, kesiapan data dukung, serta konsistensi dalam membangun tata kelola birokrasi yang semakin profesional, accountable, dan melayani. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta, baik itu PIC maupun para Kasupak tata usaha dari Kemenak Kabupaten Kota dan kepala madrasah yang mengikuti kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih pada tim kerja Ortala, tim kerja BMN yang telah memandu, khususnya kepada Ibu Citra dan Pak Riki yang telah memandu kegiatan hari ini dengan sangat baik. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama pelaksanaan kegiatan ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan zona integritas yang benar-benar berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita mau foto sama-sama Pak. Bisa dihidupkan layarnya Pak. Kita akan foto. Nanti sebagai bukti eviden kita. Nanti bisa juga nanti kita share biar jadi bukti eviden juga kegiatan kita hari ini. Ini untuk foto pertama ya. 1, 2, 3. Ini sebentar. Oke, untuk selanjutnya foto kedua ada 2 ini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Mengucapkan terima kasih yang telah hadir, yang mewakili Pak Kemenak, madrasah, kepala madrasah dan sebagainya. Mengucapkan terima kasih. Kita tutup acara kita pada ini dengan melafazkan alhamdulillahirabbil. Kami dari tim Ortala mengucapkan terima kasih pada ibu sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.